Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunnisa Quratul Fadila dari kelas 9C. Di sini saya ingin membahas pelajaran IPS mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan merupakan suatu kebebasan untuk meraih kesejahteraan dan kemajuan sebuah negara. Kemerdekaan tiap negara mempunyai sejarah yang berbeda-beda. Kemerdekaan Indonesia diperoleh dengan banyak perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Terdapat banyak nilai positif yang dapat diteladani dari peristiwa-peristiwa untuk meraih kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, perlu meneladani semangat dan perjuangan dari para pahlawan. Menjelang berakhirnya Perang Dunia II, Jepang mulai mengalami kekalahan di beberapa medan pertempuran. Jepang berusaha menarik banyak dukungan untuk dapat mengalahkan pasukan sekutu, salah satunya dari bangsa Indonesia. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia, Jepang menjanjikan kemerdekaan setelah Perang Asia Timur Raya selesai. Janji tersebut diucapkan oleh Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Kaiso tanggal 7 September 1944 pada acara The Imperial Diet, sidang lembaga legislatif Kerajaan Jepang ke-85. Setelah pengumuman tersebut, pemerintah militer Jepang di Jawa membentuk badan khusus yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan, yaitu BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbicho Sakai. BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dengan ketuanya adalah Dr. KRT Rajiman Wedjodiningrat dan ketua mudanya yaitu RP Suroso. Pelantikan anggota BPUPKI baru berlangsung pada tanggal 28 Mei 1945. Adapun nama anggota berdasar pada nomor urut tempat duduk dalam sidang adalah sebagai berikut. Yang pertama IR Soekarno, yang kedua MR Muhyamin, yang ketiga DRR Kusumah Atmaja, dan yang lainnya. BPUPKI mengemban tugas untuk menyelidiki dan mempelajari atas segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Dalam menjalankan tugas tersebut, BPUPKI melakukan sidang sebanyak 2 kali. Sidang BPUPKI yang pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. A. Sidang pertama BPUPKI. Agenda sidang pertama BPUPKI adalah membahas tentang rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka dan berlangsung selama 4 hari, yaitu mulai tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Pada saat itu, kedua BPUPKI meminta pandangan dari anggota mengenai dasar negara yang sesuai kondisi bangsa. Para pendiri bangsa menghendaki dasar negara yang sesuai dengan nilai-nilai dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Pada sidang yang pertama tersebut, muncul beberapa ide pokok mengenai dasar negara yang dikemukakan oleh para tokoh nasionalis kita, yaitu sebagai berikut. 1. MR Muhammad Yamin, 29 Mei 1945. MR Muhammad Yamin mendapatkan kesempatan pertama untuk mengemukakan gagasan tentang dasar negara di hadapan peserta sidang BPUPKI. Dalam kesempatan tersebut, beliau mengemukakan 5 asas dasar negara Indonesia merdeka yang diidam-idamkan, yaitu sebagai berikut. A. Peri kebangsaan, B. Peri kemanusiaan, C. Peri ketuhanan, D. Peri kerakyatan, dan E. Peri keadilan. Selain mengusulkan rumusan dasar negara dalam pidatonya, MR Muhammad Yamin juga menyerahkan naskah rangkuman rapat sebagai lampiran yang berisi tentang rancangan usulan sementara bagi rumusan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, yang rancangan tersebut dimulai dengan pembukaan. Dalam rumusan pembukaan tersebut juga tertuang adanya rumusan dasar negara yang isinya meliputi sebagai berikut. A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kebangsaan Persatuan Indonesia, C. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, Prof. Dr. Supomo, 31 Mei 1945. Prof. Dr. Supomo mendapat kesempatan untuk menyampaikan pemikirannya mengenai dasar pemikiran negara pada tanggal 31 Mei 1945. Dalam kesempatan tersebut, beliau mengemukakan mengenai ide-ide pokok tentang negara yang diawali dengan 3 syarat mutlak adanya negara. Syarat tersebut meliputi sebagai berikut. A. Harus ada daerah, yaitu meliputi batas Hindia Belanda.
B. Harus ada rakyat sebagai warga negara, yaitu yang memiliki kebangsaan Indonesia. C. Harus ada pemerintahan, yaitu pemerintahan yang berdaulat berdasar pada hukum internasional. Dalam kesempatan tersebut, Prof. Dr. Supomo juga mengemukakan tentang adanya 3 teori aliran dalam bernegara. Ketiga teori tersebut adalah sebagai berikut. A. Teori perseorangan individualistis. Dalam konsep teori perseorangan individualistis, negara merupakan masyarakat hukum, legal society, yang disusun berdasarkan kontrak sosial antara seluruh individu dalam masyarakatnya. Teori ini melahirkan liberalisme. Teori ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, Herbert Spencer, dan H.J. Lasky. B. Teori negara kelas atau aliran pikiran kolektif. Menurut teori negara kelas, negara adalah alat dari suatu golongan kelas untuk menindas kelas lain. Teori ini melahirkan sosialisme. Contoh negara yang menganut aliran ini adalah negara komunis yang bersumber pada pemikiran Karl Marx. Teori ini diajarkan oleh Karl Marx, Lenin, dan Engels. C. Teori negara integralistik. Berdasarkan teori ini, negara bukanlah untuk menjamin kepentingan perseorangan atau satu golongan saja, melainkan negara harus menjamin kepentingan masyarakat secara keseluruhan sebagai suatu persatuan guna mengatasi kepentingan golongan atau seseorang. Negara merupakan susunan masyarakat yang integral dan para anggotanya ataupun bagian-bagian yang ada di dalamnya saling berhubungan erat satu sama lain dan merupakan suatu kesatuan yang organis. Negara tidak memihak pada satu golongan ataupun kelas sosial tertentu. Negara juga tidak boleh menganggap kepentingan pribadi atau golongan tertentu harus diutamakan. Namun, yang harus diutamakan adalah kepentingan dan keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai suatu kesatuan. Menurut Prof. Dr. Supomo, teori integralistik merupakan teori yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia karena dinilai lebih sesuai dengan struktur sosial Indonesia, yaitu struktur kerohanian bangsa Indonesia yang bercita-cita persatuan hidup, persatuan kaula gusti, persatuan antara dunia luar dan dunia batin, antara mikrokosmos dan makrokosmos, serta antara rakyat dan pemimpin-pemimpinnya. Meskipun secara hakikat Prof. Dr. Supomo tidak mengusulkan tentang dasar negara, beliau menyampaikan gagasan penting tentang aliran negara yang hendak didirikan, yaitu negara yang berpaham integralistik yang menyatu antara seluruh rakyat dan pemimpinnya. C. I.R. Soekarno, 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945, I.R. Soekarno mendapat kesempatan untuk mengemukakan gagasannya mengenai dasar negara. Dalam kesempatan tersebut, I.R. Soekarno yang mengemukakan adanya 5 asas sebagai dasar negara Indonesia. 5 unsur tersebut meliputi sebagai berikut. A. Nasionalisme kebangsaan Indonesia. B. Internasionalisme perikemanusiaan. C. Mufakat demokrasi. D. Kesejahteraan sosial. E. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang berkebudayaan. Selain mengemukakan tentang 5 asas sebagai dasar negara, I.R. Soekarno juga mengusulkan agar dasar negara tersebut diberi nama Pancasila. Usul mengenai nama Pancasila bagi dasar negara tersebut secara bulat diterima dalam sidang BPUPKI tersebut. Pada akhirnya tanggal 1 Juni dijadikan sebagai hari lahir Pancasila. Di akhir sidang pertama BPUPKI, rumusan dasar negara belum terbentuk. Dr. Rajiman selaku Ketua BPUPKI menganjurkan agar para anggota mengajukan usulan mengenai dasar negara secara tertulis dan usul tersebut harus sudah masuk paling lambat tanggal 20 Juni 1945. Maka dibentuklah panitia kecil yang bertugas untuk menambung serta memeriksa usulan-usulan lain dan data mengenai konsep dasar negara. Panitia kecil tersebut disebut Panitia 9. Susunan Panitia 9 terdiri dari sebagai berikut. Ketua yaitu I.R. Soekarno, anggota Drs. Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Mr. Muhammad Yamin, KH Kiai Haji Wahid Hashim, Mr. Ahmad Subarjo, Abdul Qahar Muzakir, Haji Agus Salim, Abi Kusno, Jokro Sujoso. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 segera melaksanakan rapat untuk merumuskan dasar negara. Dalam rapat tersebut terjadi kesepakatan antara golongan kebangsaan dan golongan Islam mengenai rancangan Mukadimah pembukaan hukum dasar. Naskah rancangan Mukadimah hukum dasar ini oleh Mr. Muhyamin diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Maka rumusan dasar negara yang berhasil dibentuk oleh Panitia 9 dan tertuang dalam Jakarta Charter
Piagam Jakarta adalah sebagai berikut. A. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Sidang kedua BPU PKI. Pada sidang kedua BPU PKI yang dilaksanakan tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 ada penambahan jumlah anggota BPU PKI. Penambahan tersebut berjumlah 2 orang. 6 tokoh tersebut meliputi sebagai berikut. 1. Kiai Haji Abdul Fattah Hasan. 2. R. Asikin Nata Negara. 3. BKPA Surjo Hamid Jojo. 4. IR Pangeran Muhammad Nur. 5. MR Mas Besar Martokusumo. 6. Abdul Ghaffar. Agenda hari pertama sidang kedua BPU PKI yaitu tanggal 10 Juli 1945 adalah laporan mengenai hasil kerja Panitia 9 yang telah merumuskan Piagam Jakarta. Selain menerima hasil kerja Panitia 9, pada sidang tersebut juga dibentuk Panitia Hukum Dasar yang terbagi dalam 3 kelompok yaitu sebagai berikut. 1. Panitia Perancang Hukum Dasar beranggotakan 18 orang dengan Ketua IR Soekarno. 2. Panitia Pembela Tanah Air beranggotakan 22 orang dengan Ketua Abi Kusno Cokro Sujoso. 3. Panitia Ekonomi dan Keuangan beranggotakan 22 orang dengan Ketua Dr. Andes Muhammad Hatta. Panitia Perancang Hukum Dasar selanjutnya membentuk lagi sebuah panitia kecil yang dipimpin oleh MR Prof. Supomo dengan anggota lain adalah Wongso Negoro, Subarjo, A. Maramis, Sungguh, Singgi, A. Salim, dan Sukiman. Panitia kecil Perancang Hukum Dasar menyelesaikan tugasnya dalam menyusun rancangan hukum dasar pada tanggal 13 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPU PKI mengesahkan asal Piagam Jakarta sebagai rancangan mukadimah hukum dasar. Sedangkan pada tanggal 16 Juli 1945, BPU PKI menerima seluruh rancangan hukum dasar. Adapun isi lengkap rancangan hukum dasar meliputi sebagai berikut. 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Mukadimah pembukaan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya terkandung dasar negara Pancasila. 3. Undang-Undang Dasar yang terdiri dari pasal-pasal. Pada sidang kedua BPU PKI juga berhasil diambil keputusan penting tentang bentuk negara yaitu Republik. BPU PKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan kemudian dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Pada tanggal 9 Agustus 1945, IR Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta dan DRKRT Rajiman Wedjodiningrat diminta datang ke Vietnam yaitu markas besar Panglima tertinggi tentara Jepang atas panggilan Jenderal Besar Terauchi Saiko Shikikan. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Besar Terauchi bertemu dengan ketiga tokoh bangsa Indonesia dan menyampaikan daftar 21 anggota PPKI dengan IR Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil, dan DRKRT Rajiman Wedjodiningrat sebagai anggota. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.